disetting semuanya. Lalu waktu itu Bapak Ibu saya diinisiasi dengan menggunakan praktek api. Yang menginisiasi itu mengambil api di lilin. Gambaran saja, tidak benar-benar dia bisa ambil api ya. Lalu kemudian simbol dari api cahaya ini dimasukkan ke kening saya. Kemudian diambil lagi dari kening saya, pindah ke orang sebelah. Ada sound systemnya ya. Dan seterusnya. Lebih kurang yang datang saya lupa, 15, 18, paling banyak 20 orang. Selesai diinisiasi semua sudah selesai, tiba-tiba semua tepuk tangan. Kyonghi, Kyonghi sudah mencapai nirwana. Wah, saya senang sekali. Wah, sing nipanel. Ini benar pengalaman hidup saya. Sudah capai nirwana. Saya juga senang saya. Lalu harus bayar $10 ya. Tapi karena nirwana gitu ya, biaukin ya. Saya bayar $10. Saya senang sekali. Sampai rumah saya berbunga-bunga. Besoknya saya tanya teman saya, kok bisa saya capai nirwana, kok bisa? Lalu teman saya menjawab, oh mungkin dulu kamu Bante Ananda. Wah Jumahi ya. Semakin senang saya Bapak Ibu. Wah Bante Ananda gitu ya. Karena itu mungkin saya senang suta sampai hari ini ya. Oh aduh Bante Ananda. Lalu Bapak Ibu Saudara, lewat beberapa bulan saya mikir, aku nggak ada bedanya saya ya. Nirwana leo cele ya, kekiam siangal, nggak ada berbeda. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, saya happy aja. Saya ikut pelajaran mereka sampai sekitar 2 tahun. Lalu akhirnya setelah saya belajar Dharma dengan sebenar-benarnya, saya baru paham tidak ada orang yang bisa menghadiahkan kita nibbana. Tidak ada orang yang bisa menghadiahi kita kesucian. Saya punya pertanyaan. Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini. Kalau Bapak Ibu ditawari, ada orang mau buat upacara. Bayar 50 juta, kemarahan Bapak Ibu langsung lenyap. Mau bayar? Saya cepat-cepat bayar. Gocap tiao, kemarahan lenyap. Tapi apa ada upacara seperti itu? Belum ketemu. Betul ya? Belum ada. Bayar 50 juta, entah mantra, entah apa saja upacaranya terserah. Tapi kemarahan bisa lenyap sampai 0%. Berarti minimal anagami ya. Ya bayar gocap tiao anagami. Wah ini cuan ya. Tapi nggak bisa. Kalau Bapak Ibu bayar pun 50 juta, mungkin Bapak Ibu tidak marah sebulan. Setelah itu kumat. Tahu kenapa nggak marah sebulan? Karena merasa sudah bayar, harus manjur. Bener? Pasti. Wah heng gocap ya lah bemel wah cile ya. Lu cami subome kitong kima. Wah kuat leo. Itu ya. Ya saya sudah bikin kuat itu ya. Apa bahasa Indonesianya enggak tahu saya ya. Syarat ya. Saya sudah buat syarat. Habis 50 juta. Tidak bisa marah. 1 bulan. Itu bukan karena upacaranya jalan. Itu karena sakit mikirin gocap tiao ya. Enggak marah sebulan. Lewat itu kumat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara. Inilah pemahaman-pemahaman. Tidak ada upacara dan ritual yang dapat menyucikan diri. Kuis tidak berhadiah. Apa yang membawa Bapak Ibu ke alam surga? Kebajikan betul, sila betul. Tapi sebenarnya jawabannya sama. Tingkat dosa loba moha. Betul? Semakin rendah alamnya, dosa loba mohanya semakin tinggi. Semakin tinggi alamnya, dosa loba mohanya semakin rendah. Hanya dosa loba moha ini bagaimana dikurangi? Praktek sila, makanya silena sugating yanti. Betul ya? Tapi sebenarnya apa manfaat dari praktek sila itu? Mengurangi dosa loba moha. Otomatis lahir ke alam surga. Bapak Ibu dijanjiin pun masuk surga, belum tentu masuk surga kalau standarnya tidak capai. Ya,
Bagaimana masuk surga? Batinnya kejam. Diberi pun kuncinya, tidak bisa masuk Bapak Ibu. Itulah maksud dari Silabata Paramasa. Sejak hari ini Bapak Ibu menyadari, memahami Silabata Paramasa, kesucian dicapai dengan belajar Dharma dan praktek Dharma. Belajar Dharma dan praktek Dharma. Tidak ada upacara dan ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Bapak Ibu Saudara, 2 belenggu selanjutnya. Yang selanjutnya adalah nafsu indera, ya. Singkat saja mengenai nafsu indera ini. Nafsu indera ini Bapak Ibu adalah semua nafsu yang diproduksi oleh indria. Dari apa yang kita makan, ya, apa yang kita dengar, sentuhan kulit, ya, dan sebagainya. Kenapa nafsu yang tinggi ini bisa berbahaya? Kalau Bapak Ibu nonton berita, kadang-kadang karena nafsu yang sangat tinggi, seseorang mencuri, betul? Dia mencuri motor sport, padahal dia tidak butuh. Kenapa? Pengen. Pengen itu apa? Nafsu. Kalau dia mencuri karena kelaparan, itu masih terpaksa karena kebutuhan. Tapi dia curi motor sport, tidak dia jual juga. Kalau ditanya kenapa kamu curi? Pengen. Pengen itu apa? Nafsu. Lebih mengerikan lagi, kadang-kadang ada yang sampai, mohon maaf, mengganggu anak perempuan sendiri, cucu perempuan sendiri, kriminal yang sangat jelek. Bahkan kalau masuk penjara katanya nanti di dalam penjara pun akan dihajar habis-habisan oleh para napi lainnya. Karena rendah sekali, jahat sekali hal itu. Bapak Ibu Saudara, terdorong oleh apa? Nafsu. Oleh karena itu nafsu bisa menjadi sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengurangi nafsu? Prakteknya adalah ambil atasila. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu ambil atasila seminggu sekali. Kalau merasa berat, sibuk dan yang lainnya 2 minggu sekali. Yang penting ada dipraktekkan. Setiap hari uposata. Bante, hari uposata saya kerja. Ambil hari Minggu. Tidak sulit ya. Tidak sulit. Pagi-pagi makan ya. Nanti jam 11 makan lagi kemudian stop. Kalau hari Minggu ya tidak perlu make up yang gak apa-apa. Dirapiin ya. Ya kalau takut hitam ya pakai sunscreen cincai lah ya. Nanti flek-flek muncul Bante, hayo. Oh kau puasi lah Bante ya, cincai lah. Sunscreen kan bukan make up ya. Sunscreen itu obat supaya nggak kena kanker kulit. Nah, boleh lah. Lalu Bapak Ibu Saudara tidak make up, belajar sederhana. Supaya apa? Memahami bahwa namanya tubuh ini akan tua, akan mati. Kita tidak selalu ganteng, tidak selalu cantik. Bisa menerima itu adalah kebijaksanaan. Nafsu akan kecantikan, kegantengan, kemelekatan pada itu berkurang dan berkurang. Belajar menahan lapar ya. Jadi kalau malam lapar bagaimana Bante? Minum air saja ya. Kalau Bapak Ibu ketemu saya malam, kalau orang Medan kan Bante cak paleo boy, botan cak leo ya. Ya, belajarlah. Tidak entertainment di hari itu ya. Tidak main game, tidak dengar musik, tidak nonton drama Korea ya. Berhenti dulu. Gantinya apa? Dengar ceramah dhamma dan meditasi. Jangan atasilah Bante, ndak boleh dengar musik kok drama Korea besai. Jadi saya tidur aja ya. Tidak berkualitas atasilanya ya. Ya kalau ngantuk tidur silahkan, tapi gunakanlah waktu itu untuk meditasi, dengar dharma ya. Kadang-kadang ada rekreasi keluarga. Bapak Ibu tidak harus mengorbankan keluarga rekreasi sambil puasa. Kasihan anak-anak. Ganti atasilanya bisa besok, bisa lusa ya. Bijaksanalah dalam menjalani kehidupan. Semakin sering Bapak Ibu praktek atasila, maka nafsu akan semakin gampang berkurang.
Selain itu juga senang mendengarkan dhamma, ya, senang mendengarkan dharma, praktek dharma, pelan-pelan nafsu akan berkurang. Dan yang paling penting adalah samadhi. Bapak Ibu Saudara, poin selanjutnya adalah kemarahan. Selesai 5 ini, seseorang mencapai anagami. Apa sih sebenarnya anagami? Anagami artinya tidak kembali lagi. Kuis tidak berhadiah. Tidak kembali kemana? Mencaya. Tidak kembali Mahasampati. Bapak Ibu Saudara, tidak kembali ke alam nafsu. Kenapa? Nafsunya habis. Nomor 4 apa belenggunya? Nafsu indera, betul? Nafsunya sudah lenyap. Seorang anagami tidak ada nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang anagami tidak ada nafsu. Sehingga dia tidak ada pengkondisi untuk lahir di 11 alam nafsu. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Seorang anagami akan terlahir di alam Brahma. Namanya alam Brahma Sudawasa. Mereka akan terlahir di sana dan mencapai nibbana di alam itu. Artinya terus berlatih. Melenyapkan apa? 5 belenggu yang selanjutnya. Itulah tugas seorang anagami. Jadi anagami artinya tidak kembali lagi. Tidak. Nagami kembali lagi. Ya, tidak kembali ke alam nafsu. Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran terakhir mengenai kemarahan, namun ini saya pikir sangat bermanfaat. Ya. Saya tidak banyak membahas kemarahan karena topik yang sudah sangat sering kita bahas. Semua juga tahu apa itu kemarahan. Namun nanti akan saya tutup ceramah dhamma saya dengan membacakan syair yang sudah mirip seperti puisi di halaman 30 buku ini. Indah sekali, namun itu akan menjadi penutup. Sebelum itu kita belajar satu hal yang bisa memunculkan dendam dan dengki, ya. Karena tadi di buku ini diterjemahkan sebagai dendam dan dengki. Artinya itu adalah penerjemahan yang paling pas. Ada satu hal yang bisa menjadikan kita satu jenis kotoran batin yang jarang dibahas, tapi menjadi pemicu dendam dan dengki. Namanya adalah MANA, mana. MANA, mana. Ini topik terakhir malam ini. MANA. Apa artinya mana? Mana Bapak Ibu artinya pembanding. Ada 3 pembanding. Kalau ini muncul di batin kita, bisa menyebabkan potensi penderitaan. Memang tidak langsung menderita pada saat itu, tapi bisa menjadi potensi penderitaan. Apa 3 ini? 1, merasa saya lebih tinggi dari dia. 2, saya setara dengan dia. 3, saya lebih rendah dari dia. Ketika kita berpikir saya lebih tinggi dari dia, saya setara dengan dia, saya lebih rendah dari dia, inilah mana pembanding, akan muncul potensi penderitaan. Contoh, bayangkan Bapak Ibu, ada seorang supervisor di sebuah perusahaan. Lalu dia punya 2 teman yang juga pangkatnya sama-sama supervisor. Jadi satu kantor itu supervisornya 3.
Lalu dia selalu berpikir kalau saya setara dengan mereka dua. Itu pikirannya, betul? Pikirannya ya. Kantor tidak pernah membuat grade. Dia yang mikir sendiri. Saya setara dengan dua teman saya. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, bos mau merekrut 5 supervisor terbaik se-Indonesia untuk dipindahkan ke Balikpapan. Satu Indonesia ada 20 supervisor, mereka berkompetisi. Kenapa ke Balikpapan? Untuk persiapan ibu kota negara, mau pindah kantor ya. Dicarilah 5 supervisor terbaik se-Indonesia. Tiba-tiba Bapak Ibu terpilih 4. Di antara 4 ini 2 temannya itu masuk, dia ndak masuk. Padahal yang terpilih 4, kuota masih 1. Betul Bapak Ibu? Dan dia tidak terpilih. Wah, marah, sedih, kecewa. Karena kenapa? Selama dia berpikir, saya itu setara loh sama mereka. Kenapa saya tidak dipilih? Bahkan kuota masih 01. Masih tertempel di mading. 1 supervisor untuk IKN. Wah, nggak terpilih dia Bapak Ibu. Dia menderita, stres, bocah, bokun, citjit ya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat dia menderita? Diri sendiri. Karena berpikir apa? Saya setara dengan mereka. Kalau dia berpikir saya lebih tinggi dari mereka dua, bejak bekun sacap jit. Betul ya? Berpikir setara saja sudah stres. Berpikir saya lebih tinggi dari mereka, lebih stres lagi. Ini adalah contoh. Ketika kita berpikir saya lebih tinggi dari dia, saya setara dengan dia, hati-hati. Bisa menjadi potensi penderitaan ya. Bante, bagaimana kalau berpikir saya lebih rendah? Kalau berpikir lebih rendah pun problem. Misalkan 3 orang tadi. Sakayo. Wah tegong nih gitu ya. Saya yang paling kurang. Saya yang paling bodoh. Tiba-tiba ada tugas besar. Tugasnya rumit sekali. Saya yang disuruh. Padahal di antara 3 ini saya paling bodoh mengenai hal ini. Kok suruh saya? Ya saya stres. Kok jadi kayak curhat saya ya? Bapak Ibu Saudara, ketika berpikir saya lebih rendah pun jadi problem, betul? Jadi harus mikir apa? Betul ya? Masalahnya otak manusia ini secara otomatis suka membanding-bandingkan. Betul ya? Apa obatnya kalau begitu? Kata Sang Buddha, tidak boleh mana, M-A-N-A. Saran saya adalah seringlah berpikir setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang dia anggap setara dengan temannya barangkali kinerja. Kalau karakter, betul ya? Ya, barangkali bukan hanya kinerja dan karakter. Kedekatan, betul ya? Ya kedekatan hitung juga toh. Kalau di tempat kerja ya. Ya bos enggak pernah hafal nama dia, gimana tahu orangnya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, secara otomatis kita tetap akan suka membandingkan. Membanding-bandingkan itu pun bisa menjadi bagian dari ego, belenggu yang ke-8 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saran saya adalah kalau Bapak Ibu hanya membandingkan topik per topik silahkan. Tapi setelah itu kembali pada pandangan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Contoh, Bapak Ibu buka warung makan, mau cari tukang masak terbaik, ya harus dibandingkan, betul ya? Itu topik per topik. Tapi kita hanya membandingkan masalah siapa lebih pintar masak. Tapi kita tidak merendahkan mereka yang bahkan misalkan rankingnya terakhir. Dia ikut kompetisi masak ranking terakhir. Boleh kita merendahkan dia? Tidak. Kembali memahami bahwa tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelan-pelan mengurangi mana, akan lebih gampang menghadapi belenggu yang kelima, dendam dan dengki. Namun, belenggu keempat dan kelima ini hanya bisa dilenyapkan sepenuhnya dengan samadhi. Ya. Kemarahan itu tidak akan pernah lenyap seluruhnya, seberapa banyak pun Bapak Ibu berdana. Betul ya? Makanya ada yang pernah tanya ke saya, Bante, katanya meditasi itu kebajikan tinggi. Kan gak keluar apa-apa. Kalau berdana kan keluar sesuatu. Berikan ke orang lain. Masa nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Cetun pun bocut. Kebajikan anetoa. Cina bofer ya. Ada yang bilang begitu ya. 1 perak pun tidak keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Enggak fair. Enggak Bapak Ibu ya. Kebajikan itu tidak hanya dinilai dari sekadar dari apa yang kita keluarkan, tapi lebih pada manfaatnya. Hari ini Bapak Ibu belajar, sebanyak apapun seseorang berdana, bisakah kemarahannya lenyap seluruhnya? Tidak bisa. Kemarahan lenyap seluruhnya hanya karena belajar dhamma dan meditasi. Akan saya tutup dengan syair halaman 30 ya, pas jam 9 ya. Indah sekali syair ini Bapak Ibu, Anguttara Nikaya 7.60. Saya senang sekali dengan syair ini. Inilah ketujuh hal menyenangkan untuk musuh, membawa musuh ke tujuannya, yang datang kepada seorang pria atau wanita yang sedang marah. Berikut puisinya atau syair dhamma ini, Bapak Ibu berkonsentrasi. Orang yang pemarah, buruk rupa dan tidur tak tenang, mendapatkan untung, dia mengubahnya menjadi kerugian. Melakukan pengerusakan dengan ucapan dan tindakan. Seseorang yang dikuasai kemarahan menghancurkan kekayaannya sendiri. Tergilakan oleh kemarahan, dia menghancurkan statusnya. Kerabat, teman, dan rekan kerja menghindarinya. Kemarahan membawa kerugian. Kemarahan mengobarkan pikiran. Dia tidak menyadari bahwa bahaya lahir dari dalam diri. Seseorang yang pemarah tidak tahu keuntungannya sendiri. Seseorang yang pemarah tidak melihat dhamma. Seseorang tertaklukkan oleh kemarahan berada dalam kegelapan total. Dia merasa senang atas perbuatan buruk, seakan-akan itu perbuatan baik. Tapi kemudian ketika kemarahannya hilang, dia menderita selayaknya terbakar oleh api. Dia rusak, terhapus, seperti diselimuti api dalam asap. Ketika kemarahan menyebar, ketika seseorang marah, dia tidak punya malu, tidak takut akan kejahatan, tidak berlaku hormat dalam ucapan. Bagi seseorang yang dikuasai kemarahan, tidak ada pengertian. Aku akan memberitahukan perbuatan apa yang membawa penyesalan, yang jauh dari ajaran. Dengarkanlah. Seorang pemarah membunuh ayahnya, membunuh ibunya, membunuh Brahma, dan orang yang tidak bijaksana. Karena pengorbanan seorang ibulah seseorang dapat lahir ke dunia.
Namun seorang pemarah yang tidak bijaksana dapat membunuh pemberi kehidupan ini. Seperti diri sendiri, setiap makhluk menganggap dirinya sendiri paling berharga. Namun seorang pemarah mengamuk dapat membunuh dirinya sendiri dengan banyak cara. Dengan sebilah pedang, meminum racun, menggantung dirinya sendiri dengan seutas tali di sebuah lembah pegunungan. Melakukan perbuatan-perbuatan ini yang membunuh dan menganiaya dirinya sendiri, seorang pemarah tidak menyadari bahwa dirinya hancur. Jerat marah ini dalam bentuk kemarahan tinggal di dalam hati. Hentikanlah dengan pengendalian diri, kearifan, ketekunan, pandangan benar. Orang yang bijaksana akan menghentikan setiap bentuk kebodohan batin. Latihlah dirimu sendiri. Semoga kita tidak terhapus, terbebas dari kemarahan dan gangguan, terbebas dari keserakahan, tanpa mendambakan, terjinakkan, amarahmu ditinggalkan, terbebas dari kehancuran. Anda akan terbebas. Anggutara Nikaya 7.60. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.